Perkembangan dari A0 ecosystem itu sudah mulai terlihat ya, seperti di bidang lending dan juga borrowing ini ada CLST, Identity Management ini ada GetNox, Launchpad ada Angel Block, memastikan bahwa pengguna tidak menunggu lebih dari 1 detik untuk menyelesaikan perdagangannya. Dan hasilnya, Decentral Exchange termurah dan paling ramah untuk pengguna di marketnya. Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas seputar kripto. Masih bersama gue Ari di sini, YouTuber receh yang sok-sokan ngerti tentang cryptocurrency. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat di seputar project-project kripto. Kami ingatkan kembali bahwa kami di sini bukanlah financial advice ya ataupun penasihat keuangan. Jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri ya. Tidak ada ajakan untuk membeli ataupun berinvestasi di project ini. Ingat, kripto adalah salah satu instrumen investasi yang sangat beresiko. Jadi kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai sarana pembelajaran atau edukasi dan referensi sebagai pertimbangan untuk menentukan project kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya ingin menyapa buat para teman-teman ya sebagai holders dari koin A0, pasti hari ini sedang tersenyum sendiri guys ya. Seperti yang bisa kalian lihat lah ya, A0 hari ini tuh masih bullish guys, dimana teman-temannya ini lagi merah merona. Dimana untuk hari ini ya, secara global market cap ini turun sebanyak 2,93%. Dan Bitcoin pun juga turun sebanyak 3,28% untuk hari ini, sehingga mengerek teman-temannya yaitu altcoin ikut-ikutan turun guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, rata-rata penurunnya untuk altcoin ini antara 5 sampai 10% guys. Ini sangatlah menyebalkan. Dan meskipun kondisi market hari ini merah, tapi buat Aleph0 itu bukanlah masalah guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini, dia malah bullish. Dan harga dari koin Aleph0 atau A0 ini harganya sekarang di Rp38.392. Bahkan kemarin juga A0 ini ATH lagi guys. Nah, kita tunggu lagi ya. Nah, kita tunggu aja apakah hari ini Aleph0 akan tembus ATH lagi. Dan mungkin ya buat teman-teman yang ingin menambah amunisi untuk A0 nya bisa kalian kunjungi di beberapa market ini ya, antara lain ada Gate.io, Maxi Global dan juga Who. Pembahasan video kali ini kita ingin membahas tentang update ya yang terjadi di Aleph0, khususnya untuk ekosistemnya ya. Apakah project-project yang dibangun di jaringan Aleph0 ini sudah mulai bermunculan atau belum? Kita akan lihat nanti, oke? Pertama kita mampir dulu di komunitasnya, khususnya untuk di Twitter, dimana untuk followernya sudah ada 69.000 follower ya, dan cukup banyak, sudah mulai naik terus. Dan untuk update-update-nya kalian bisa scroll sampai bawah ya, agar nanti kalian bisa mengetahui update terbaru dari event-event yang diadakan oleh Aleph0 ini. Untuk websitenya kalau saya lihat di sini tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu tentang project Aleph0 ini ya, kalian bisa lihat video kita yang kemarin. Kita sudah bedah habis di situ tentang project Aleph0. Dan kalau mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua, bisa isi di kolom komentar. Nanti kita akan coba untuk bisa menjawab pertanyaan teman-teman semaksimal mungkin ya. Dan salah satu keunggulan ya yang membuat Aleph0 ini keren yaitu adalah dari segi kecepatannya, dimana untuk transaksi per secondnya itu bisa mencapai 300.000 lebih guys. Dan itu pun bisa diskalakan atau ditingkatkan lagi. Tentu saja desentralisasinya bagus, private smart contract, near free transfer transaction, juga proven security serta DEX dan decentralized dark pool, hub and spoke operation model serta file storage juga. Jadi keren banget dari project-project Aleph0 ini guys. Dan dari segi partner dan investor kalian bisa lihat sendiri ya, banyak banget investor-investor besar, venture-venture besar yang ikut dalam pengembangan project Aleph0 blockchain ini guys. Ini artinya membuktikan bahwa potensi yang ada di Aleph0 ini sangat menggiurkan.
Oke, di video kali ini ya kita ingin membahas tentang ekosistem yang sudah berkembang di Aleph Zero blockchain ini, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini sudah mulai banyak dApps yang dibangun di jaringan Aleph Zero ini, baik dari kategori software developer, decentral exchange, ada juga untuk inkubator, platform launchpad juga ada, lending dan borrowing, NFT pun juga ada di sini guys. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, perkembangan dari A0 ecosystem itu sudah mulai terlihat ya, seperti di bidang lending dan juga borrowing ini ada CLST, Identity Management ini ada GetNox, Launchpad ada Angel Block, kemudian untuk wallet ada juga Sub Wallet dan Common, serta masih banyak lagi kategori-kategori yang lain guys. Ini keren banget kan. Jadi sudah mulai banyak banget decentral apps yang dibangun di jaringan Aleph Zero ini ya, karena Aleph Zero ini menawarkan fitur-fitur yang tidak ada di jaringan blockchain yang lama. Oke, dan di sini gua ingin lebih spesifik ya untuk salah satu kategori dari project dApps-nya yang sudah dibangun ya, yaitu di Decentral Exchange guys. Nah, kenapa saya ingin lebih membedah tentang Decentral Exchange ini ya? Seperti yang bisa kalian lihat atau kalian ketahui ya, di mana suatu blockchain baru itu pasti mempunyai potensi yang bagus di Decentral Exchange-nya. Kita ambil contoh aja seperti di Binance Smart Chain ya, dengan Decentral Exchange-nya yaitu PancakeSwap, dan PancakeSwap ini menjadi Decentral Exchange layer 1 di blockchain tersebut. Dan tentu saja karena ini adalah DEX utama dari blockchain BSC, dia mempunyai potensi yang besar untuk harganya guys. Bahkan pernah ATH di sekitar 500 ribuan untuk satu tokennya. Begitu juga untuk di Ethereum ya, dengan Decentral Exchange utamanya yaitu Uniswap, potensinya juga besar banget, bahkan sempat untuk ATH-nya di sekitar 620 ribu rupiah guys. Dan ini sangat-sangat keren banget. Artinya potensi dari token Decentral Exchange utama suatu blockchain ini mempunyai potensi yang besar guys. Maka dari itu kita coba spill tentang Decentral Exchange di Aleph Zero blockchain. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk Decentral Exchange yang dibangun di jaringan Aleph Zero ini baru ada dua, yaitu Panorama Swap dan juga Common. Dan kita akan coba bedah bareng-bareng satu persatu guys. Decentral Exchange utama yang pertama adalah Panorama Swap guys, dimana Panorama Swap ini merupakan platform inovatif decentralized exchange yang dibangun di jaringan Aleph Zero. Panorama Swap ini mempunyai visi untuk menghadirkan sistem yang sangat mumpuni untuk perdagangan aset digital tanpa izin guys. Algoritma konsensus Aleph Zero yang sangat cepat memastikan pertukaran secepat kilat, serta menyediakan likuiditas yang sederhana dan efisien. Sehingga Panorama Swap ini ingin menjadi salah satu bagian dari project Aleph Zero. Oke, dan ini adalah tampilan dari website dari Panorama Swap, dimana untuk Decentral Apps-nya ini masih soon atau segera ya. Dan sayangnya kita tidak bisa mereview seperti apa Decentral App dari Panorama Swap ini. Tapi tidak masalah, kita tunggu aja nanti. Dan sekarang kita bahas untuk kelebihan dari Panorama Swap ini ya. Dari segi fiturnya, dimana untuk Panorama Swap ini akan mendukung untuk decentralized swap, dimana kita bisa tukar token dalam keamanan yang tinggi, serta lingkungan yang ramah pengguna dengan biaya transaksi rendah dan penyelesaiannya yang cepat guys. Kemudian ada juga untuk staking rewards, dimana token native dari Panorama Swap ini yaitu token PanX ini bisa di staking guys, dan tentu saja kita akan mendapatkan rewardnya. Untuk fitur automated market maker ya, dimana di sini kita bisa memanfaatkan formula yang sederhana sebagai produk konstan untuk menetapkan harga dan juga menjamin pembaruan latensi yang rendah. Di sini juga tersedia untuk liquidity yields-nya atau hasil dari likuiditas ya, dimana kita bisa mendapatkan biaya dengan menyediakan liquidity. Dan juga tentu saja di Panorama Swap ini akan mengedepankan dalam hal simplicity atau kesederhanaan dan juga security atau keamanan. Jadi tujuannya ingin menyediakan platform berorientasi pelanggan untuk keuangan terdesentralisasi guys, yang menerapkan teknologi terbaru dan paling inovatif. Dan fitur yang terakhir dalam hal speed dan juga stability atau kecepatan dan stabilitas, Panorama Swap ini tidak main-main, dimana
Panorama Swap ini menggunakan teknologi canggih seperti Aleph Zero sebagai lapisan protokol untuk membangun aplikasi yang tahan sensor, throughput hingga 100.000 transaksi per detik, dan juga finalitas blok sub detik memastikan bahwa pengguna tidak menunggu lebih dari 1 detik untuk menyelesaikan perdagangannya. Ini keren banget guys. Untuk roadmapnya, dimana sekarang sudah sampai di kuartal kedua 2022 ya, untuk initial product front page launch dan commence pre-sale for initial investment. Dan untuk kuartal ketiga 2022 ini akan launching untuk iterasi pertama dari Panorama Swap-nya nanti. Kemudian peluncuran token PNX juga. Kita tunggu aja ya untuk ini. Kemudian di kuartal keempat 2022 ini akan memperkenalkan staking dan juga mulai membagikan rewardnya, serta akan juga mengenalkan yield farming guys. Di kuartal pertama untuk 2023 ya, ini untuk peluncuran iterasi kedua dari Panorama Swap-nya. Kita tunggu aja nanti. Untuk tim pengembangnya di sini ada Jonathan Hornstein, ada Liat Basic dan Joy Ron, dan menurut kami ini cukup dogs dengan menampilkan wajah mereka ya, dan juga akun media sosial mereka ada di LinkedIn dan juga di Twitter juga. Nanti kalian yang tertarik untuk mengetahui background dari orang-orang ini bisa klik di akun media sosialnya. Untuk lebih jelasnya tentang project Panorama Swap ini, kalian bisa juga ya kunjungi di panoramaswap.gitbook.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi supaya kalian bisa mempelajari tentang Panorama Swap ini lebih jelas. Seperti diantaranya di sini ya, keuntungan utama dari Panorama Swap ini seperti lightning speed, di mana Panorama ini dibangun di atas lapisan blockchain satu yang canggih, yaitu Aleph Zero ya. Dan tentu saja compatibility, jadi banyak DeFi aplikasi yang dibangun di atas jaringan yang terfragmentasi dalam desain yang merusak komposisi dan menyebabkan peningkatan waktu blok, serta near zero fees guys, dimana untuk setiap transaksinya ini adalah urutan besarnya lebih rendah daripada yang ada pada protokol blockchain yang kurang mampu guys. Kemudian untuk aset exchange atau liquidity provision-nya, dimana kalian nanti jika melakukan swap di pool liquidities Panorama, maka transaksi akan dikenakan biaya sebesar 0,3%. Di antaranya 0,21% untuk didistribusikan kembali ke penyedia likuiditas dan 0,03% dikirimkan ke staking pool dan bertindak sebagai hadiah untuk token PNX di staking tersebut. Untuk fitur stake pada token PNX ini masih dalam masa pengembangan ya, dan nanti akan diinformasikan selanjutnya. Untuk tokenomics, di mana 250 juta total pasokan dari token PNX ini akan dialokasikan sesuai dengan presentase berikut ya. Seperti untuk staking ini 37%, kemudian untuk treasury 24%, untuk tim ini 15% dan di lock selama 1-2 tahun. Kemudian masuk ke liquidity sekitar 13%, dan untuk seed sale dan community offering ini 11% dan akan di lock selama 1-2 tahun guys. Untuk jadwal vesting dari token yang terkunci ya, di sini token alokasi untuk tim akan dirilis secara linear setelah vesting ya, awal 12 bulan untuk periode 12-24 bulan. Dan alokasi token untuk penawaran apapun baik seed maupun komunitas akan dirilis secara linear selama 12 bulan pada acara pembuatan tokennya. Untuk lebih jelasnya di sini juga ada white paper, nanti kalian bisa download sendiri. Nah, ini adalah Panorama white paper ya. Di sini sudah dijelaskan secara rinci. Nanti kalian bisa cek sendiri ya. Untuk komunitasnya khususnya di Twitter ya, sekarang sudah ada 1757 follower dan masih sedikit ya guys, karena ini project masih baru banget ya. Bahkan untuk platformnya sendiri masih belum launching guys. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan project ini, kalian bisa follow untuk akun Twitternya ya. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Kita lanjut untuk Decentral Exchange kedua ya dari Aleph Zero ini, namanya adalah Common. Dimana Common ini adalah decentral exchange teraman ya di industri yang mendukung semua jenis token berkat mekanisme pembungkusan yang unik guys, atau wrapping mechanism. Dan platform Common ini akan memungkinkan kita untuk mentransfer cryptocurrency melalui jaringan Aleph Zero guys, yang revolusioner. Dimana Aleph Zero ini merupakan platform sumber terbuka peer review yang memecahkan kekurangan blockchain yang ada saat ini guys. Kita coba aja langsung ya menuju ke websitenya. Nah, ini adalah tampilan dari website Common, dan tadi saya juga udah cek, ternyata untuk
Decentral apps-nya pun sama. Di sini masih belum bisa kita cek, jadi kita tidak bisa mereview tentang dApps-nya di sini. Kita tunggu aja nanti untuk update-nya. Seperti yang kalian tahu ya, kekurangan dari Decentral Exchange itu adalah latensi yang sangat rendah dan desain yang kurang dalam mengedepankan privacy, guys. Nah, Common ini hadir menjadi pertukaran terdesentralisasi yang mengurangi masalah-masalah yang tadi ya. Dan di sini disebut maximal extractable value atau problem MEV, guys. Dan hasilnya Common ini muncul menjadi Decentral Exchange termurah dan paling ramah untuk pengguna di marketnya. Platform Common ini juga akan support untuk cross multiple chain, guys. Jadi dengan jembatan Aleph Zero yang asli dan fitur privacy yang akan datang, maka Common ini akan memungkinkan kita untuk bertransaksi di antara beberapa blockchain utama secara privacy, guys, atau pribadi. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada beberapa blockchain yang sudah support. Antara lain ada Near Protocol, Solana, Azero itu sendiri, Ethereum, dan juga Kusama. Dan tidak akan menutup kemungkinan bagi blockchain-blockchain yang lain, khususnya untuk blockchain-blockchain utama ya, akan segera menyusul di Common.finance ini. Kemudian untuk keunggulannya ya dari platform Common ini, diantaranya ada blazingly fast, jadi sangat cepat. Jadi Common ini adalah salah satu produk pertama yang dibangun di atas Aleph Zero, memanfaatkan arsitektur terukur dan waktu subdetik hingga finalitasnya. Jadi untuk eksekusi transaksinya di sini sangat cepat, guys. Serta untuk keunggulan dalam hal bridging ya, ini sangat canggih banget, dimana Aleph Zero akan mengaudit setiap bridging yang terhubung ke jaringan untuk memungkinkan masalah dengan mitra audit eksternal, guys. Dan tentu saja akan aman dengan desainnya, guys. Jadi Common ini yang dibangun di atas blockchain Aleph Zero, dimana didasarkan pada protokol konsensus peer review yang juga telah diaudit oleh Trail of Bits. Substrat kerangka kerja yang diintegrasikan Aleph Zero juga telah menjalani beberapa audit, guys. Jadi sangat aman banget ya. Jadi Common ini sangat cocok banget untuk para traders di dunia kripto ini, guys, karena menyediakan juga untuk wallet Common-nya. Jadi tidak hanya untuk pertukaran terdesentralisasi ya, tapi juga akan menyediakan dompet khusus untuk menyimpan aset digital kita nanti. Kemudian ada juga untuk Common Liquidity ya, di mana para pengguna nanti yang menyediakan likuiditas itu akan mendapatkan biaya perdagangan dari semua aset yang diperdagangkan di Common. Jadi nanti pembuat pasar itu diberi insentif untuk menahan aset kripto mereka di platform, guys. Kemudian pertanyaannya, kenapa kita harus menggunakan Decentral Exchange dari Common ini, guys? Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, Common ini merupakan desentralisasi exchange dengan less sacrifice atau pengorbanan yang sedikit lah intinya. Dimana di sini itu tetap menjaga dalam hal kecepatan dan juga kenyamanan serta keamanannya, guys. Selain itu juga melalui pendekatan multi rantai, Common ini bertujuan untuk menjadi tempat bagi para pedagang terlepas dari jaringan pilihan mereka. Dan juga platform ini akan memperkenalkan antar muka pengguna utama dan pengalaman pengguna, serta latensi rendah dan biaya yang rendah, guys. Jadi bertujuan untuk mengubah platform Common menjadi alat pilihan bagi trader modern, guys. Jadi keren banget kan? Kemudian platform Common ini dibuat untuk siapa sih, guys? Kalau kita baca di sini ya, jadi platform Common ini dibangun untuk pengguna dan para builders, guys. Dimana Common sedang dibangun dalam beberapa tim yang berspesialisasi dalam bidang khusus mereka. Dukungan dari komunitas dan pedagang industri profesional juga akan sangat penting untuk keberhasilan platform. Peluncurannya akan diumumkan dalam beberapa bulan mendatang dan dibagi menjadi beberapa tahap, guys. Untuk para traders atau para pedagang ya, dimana pengguna itu dapat langsung menukar satu token dengan token lainnya. Para traders tidak akan dicocokkan dengan pengguna lain, tetapi dilakukan secara otomatis dengan harga yang ditentukan melalui logika penawaran permintaan pada aset yang mendasarinya. Trader dapat memilih untuk menutup dan juga menurunkan biaya protokol menggunakan token Common atau token CMN ya. Selain itu, nominator Azero juga akan menerima airdrop CMN. Jadi ini salah satu keuntungan juga ya jika kalian menjadi salah satu validator di Azero, guys.
Kemudian untuk penyedia likuiditas atau liquidity providers, di mana menyediakan likuiditas itu adalah cara lain bagi token common atau CMN token untuk memenuhi utilitasnya guys. Jadi kita dapatkan CMN karena menyediakan likuiditas untuk pasangan aset yang dipilih dan membantu membangun platform perdagangan generasi berikutnya. Kemudian untuk para developers atau pengembang, di mana Common ini adalah platform sumber terbuka atau open source ya. Jadi jangan ragu untuk menyarankan perubahan pada kode atau bahkan platformnya untuk membuat versi Anda sendiri. Nah ini keren banget kan? Jadi jika kalian tertarik untuk mengikuti perkembangan dari project Common ini ya, kalian bisa follow semua media sosialnya khususnya untuk Twitter. Jadi nanti untuk update-update terbaru kalian tidak akan ketinggalan ya, khususnya untuk kapan launching dari token CMN-nya ya. Kita tunggu juga untuk update dari Decentral Apps dari Common ini launching. Oke, itu sedikit ya dari project ataupun ekosistem yang berkembang dari Aleph Zero blockchain ini, dimana sudah mulai banyak ya Decentral Apps yang sudah dibangun di jaringan blockchain Aleph Zero ini guys. Dan jika nanti kalian tertarik untuk pembahasan di kategori-kategori yang lain, kalian isi aja di kolom komentar ya. Dan jika nanti banyak yang meminta untuk membahas project-project lain yang ada di Aleph Zero ecosystem, kita akan bikin di next video. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan kami harapkan informasi yang kami sampaikan ini bisa berguna bagi teman-teman semua. Tidak lupa kami ingatkan kembali bahwa jika kalian ingin berinvestasi apapun dan dimanapun, jangan lupa untuk melakukan riset mandiri kalian. Serta yang tidak kalah penting untuk selalu menggunakan uang dingin untuk berinvestasi. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subrek channel ini, share jika ingin teman kalian mengetahui tentang project ini, dan tentu saja klik the like button. Terima kasih, jangan lupa berolahraga, selalu berdoa, positive thinking, keep health, dan keep cuan.